Ya, teman-teman, happy weekend ya. Buat yang menjalankannya, hati-hati cuaca lagi ekstrim, teman-teman ya. Harap berhati-hati ketika bepergian ya. Yang di rumah aja, ngumpul sama keluarga, itu lebih baik. Oke, teman-teman ya, kita baca komentar dulu ya. Ada BWPT katanya ya. BWPT ya, kita bahas lagi nanti BWPT. Ada Mina sudah masuk ke watchlist. Pipa, Pipa, terus ada lagi apa? Laba udah masuk ke watchlist, tinggal dibahas aja. Ya, laba sudah masuk ke watchlist, kita tandai deh di sini teman-teman. Nah, sudah saya kasih tanda. Lanjut ke emiten, apalagi nih? Baik sama MPIX katanya ya. Baik sama MPIX. Baik udah masuk. MPIX-nya sudah masuk juga, tinggal dibahas aja. JGLE belum masuk, kita bahas ke atas. Ada Bro Sopilham ya, update saham sama-sama ya. Makasih ya Bro ya atas komentarnya. Lanjut ada Enzo. Lanjut ada komentar dari Ugi Bumi 986. AAD nyangkut mengharap dividen malah karena dividen trap. Udah untung malah merosotnya tajam. Kira-kira pasti kejemput gak nih? Kejemput. Di situ ada gap yang sangat lebar, pasti kejemput. Target saya itu di atas gap, teman-teman ya. Cuman ya kebiasaan biasanya habis gap itu suka agak sideways sebentar, teman-teman. Ikutin aja nanti MA10-nya, lihat MA10-nya sudah mau di bawah kanal atau tidak, dan lihat trennya MA200-nya kan masih posisinya di bawah, cuman agak sedikit ke bawah ya, tinggal di break aja sedikit, dan target gap-nya pasti kejemput setelah dividend trap. Tenang aja, teman-teman ya. Dari Bro Jaka Karya gitu ya. Bahasanya sudah mengerti, ini saya ini LT, oke LT kita LT ya, itu udah masuk bro. Tinggal dibahas aja ya. Oke, LT sudah masuk. Lanjut untuk Bro Herian Sah 2233 pertama. Ya, makasih ya Bro ya atas komentarnya. Aceh sudah masuk ya. Aceh sudah masuk, tinggal dibahas aja. Lanjut ke BBYB, kayaknya saya lebih cocok ini menjadi P100 daripada Arto ya. Udah dibahas BBYB teman-teman ya. Di bagian pertama nih BBYB nih. Nah, kita cek dulu BBYB nih, BBYB ya. Nah, BBYB teman-teman ya. Jadi BBYB sudah dibahas di bagian pertama ya. Silahkan dicek di situ daripada Arto kan ya. Oke. Sip ya. Jadi untuk si BBYB apakah bisa P100? Saya pikir kalau dia masih potensi kenaikan masih ada teman-teman ya. Nanti kita bahas kembali ya. Dari Bro Wuyuan Lin ya. Malam kembali BKSL dan anak perusahaan Citi. Apa ada pengaruh Biotowen atas kenaikan sahamnya? Semoga diperhatikan semua dibenar. Amin, amin, amin. Nanti kita BKSL kita lihat kenyataannya BKSL teman-teman ya. BKSL sudah dimasukin ke watchlist BKSL ya. Lanjut ke Bro Dukun, Bro Dukun. Saham sehat Doid katanya. Sangkut 4%. 4% hanya tinggal menunggu aja teman-teman ya. Santai aja kalau 4% mah teman-teman ya. Harus santai, 4% bukan bukan apa-apa, yang turun 4% itu santai ya teman-teman ya. Kalau untuk swing teman-teman 4% santai. Tapi kalau untuk scalping ya 4% harusnya ke 5%-nya itu biasanya bagian daripada cut loss gitu kan. Tapi untuk swing 4% sangat wajar sekali. Bahkan saya minus sekitar 19%, 9%. Yang penting saya minus itu sekitar di bawah di atas di bawah 20%. Kenapa saya bilang 20% itu sangat mudah sekali, teman-teman ya? Itu tinggal beberapa kali gas aja. Kalau emiten-emiten yang kenaikannya 5%, 7%, 10%, itu kan sangat mudah sekali untuk menutup 20%. Cuma kita ya cuma kejebut aja gitu ya. Makanya kalau untuk Doid 4% sangat santai sekali ya. Oke, teman-teman ya. Dari Bro Reng Cidrazon ya. Selalu setiap pelototin channel. Makasih ya Bro ya. Bahas Mapa bisa baguskah menjelang tahun baru 2020 ini? Tahun baru ya. Baik. Nah, kita bahas untuk Mapa, teman-teman ya. Sudah disetting belum ini? Belum ya? Sambil santai ya, teman-teman ya.
Baik teman-teman, kita mulai kembali ya untuk ngebahas emiten teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak manfaatnya. Kenapa? Karena semua video yang saya bagikan adalah milik teman-teman sendiri. Baik, ini kita baca komentar sedikit lagi ya. Aman, oh aman belum ditulis ya, aman ya. Udah tulis belum? Aman, belum ya. LT sudah dari Jelajah Film, terima kasih sama-sama. LT nanti kita bahas. Dari Victor Saragih ya 6554, Poren keluar apa karena X wadiumnya korupsi. Intinya kalau Poren jualan keluar ya jualan, teman, itu aja sebenarnya. Kalau di market itu sebenarnya mau alasan apapun itu, berita apapun itu, intinya mereka mau masuk atau mau keluar. Berita itu kalau dalam saham ataupun dalam market teman-teman sebagai bumbu penyedap. Bila mana tidak ada bumbu penyedap ya kurang asik aja. Makanya ada berita ini, berita itu, akuisisi sini, akuisisi itu, teman-teman ya. Atau dan lain sebagainya. Intrik-intrik seperti itulah yang dilakukan sama market maker di luaran sana, ya, ataupun di dalam sini itu kan. Intinya mereka di dalam saham itu cuma jual dan beli, udah itu aja. Mereka itu jualan. Mereka datang ke kita itu ya bukan untuk investasi, tapi mereka itu dagang saham di tempat kita itu ya. Adapun kalau ada investor yang mau datang ke kita untuk investasi, pasti dia ditulis di profil, teman-teman ya. Pasti dia ditulis di profil apakah akan akuisisi ini, akuisisi itu, nah pasti ditulis di profil. Tapi kalau foreign yang tidak terdeteksi di profil, ya mereka datang ke sini itu untuk jualan, untuk beli saham dan jual saham. Mereka jualan saham, teman-teman ya. Bukan seorang investor, tapi kalau mau jadi investor pasti datang dengan baik-baik, mau akuisisi ini, mau akuisisi anak gitu, teman-teman ya. Nanti, nah itulah yang nanti dijadikan sebagai berita baik, berita buruknya, teman-teman menjadikan si foreign ataupun si bandar lokal dan lain sebagainya itu atau smart money ya melakukan yang namanya jual beli. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kalau ada berita ini berita itu berarti cenderung lagi ada sesuatu hal yang harus dikeluarkan atau harus dibeli. Begitulah teman. Kalau berita negatif kan berarti banyak yang keluar. Kalau berita positif banyak yang masuk. Padahal mereka mau jualan juga gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Karena berita negatif itu teman-teman ya pada keluar kan tuh. Nah, dipungutlah sama market maker. Seperti itulah teman-teman ya. TIN. Nah, kita coba bahas TIN lagi ya. Dari Bro 3807 Dante. Makasih ya Bro Dante ya selama ini memberikan support terbaiknya ya buat channel ini ya. Support terbaiknya ya. Oh DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mina sudah break. Mina sudah masuk wattlist ya? Ya, sudah masuk ke wattlist. Elsa, nah Elsa juga udah masuk ke watchlist ya. Elsa ya tinggal dibahas aja. Baby ya. Masuk lagi JIHD. Terus apalagi meja masuk lagi. Meja, Atla, bikin tanda kenaikan. Oke, nanti kita bahas lagi ya. BSBK, udah masuk ya. Hadir dari Bro Reja Ahmadi kemana aja? Apa kabar Bro? Sehat-sehat terus ya bersama keluarga di rumah ya. Dari Bro Sofi Ilham, makasih Bro Sofi Ilham. Terima kasih dari Bayu Aji, sama-sama Bro. Real, jika untuk bersama bagaimana real. Kalau untuk investasi lebih baik teman-teman carilah emiten-emiten LQ45 aja. Nggak usah yang lain dulu ya. Kenapa real sudah dibahas ya real ya. Silahkan ya dicek dulu ya. Kalau untuk investasi saya pikir teman-teman ya carilah LQ45 aja. Kalau teman-teman real ada yang kenaikan sampai 30%, 40% dengan satu kali tarikan, harap hati-hati aja teman-teman ya, emiten-emiten yang seperti itu hati-hati aja dulu. Kalau investasi kita cek di sini teman-teman ya. Jadi kalau ada investasi itu kalau masih di bawah sih nggak jadi masalah teman-teman ya. Nah ini kadang-kadang sudah di atas teman-teman ya. Oh ternyata masih posisi di bawah ya oke-oke aja lah. Tapi milik bandar ya aman-aman aja teman-teman ya. Kalau disimpan agak lama dikit pun ya. Cuma dia punya harga standar dulu di sini ya di angka 130 dulu. Kalau 130 cenderung di break ya cenderung akan naik ke level lebih tinggi lagi gitu ya. Cek aja terus untuk ini bukan milik fundamental teman-teman tapi ini milik seorang market maker teman-teman ya. Ya kalau teman-teman yang suka investasi pasti ini nyari yang kecil teman-teman ya. Di bawah 50 lah. Tapi nanti PR ratio di sininya
biasanya teman-teman suka nyari yang namanya di bawah 10 lah teman-teman ya. Nah, biasanya emiten-emiten di bawah 10 itu yang menjadikan patokan seorang fundamentalis ya. Bila mana kan standarnya 10, PRAC itu standarnya 10. Jadi kalau di bawah 10 itu cenderung murah katanya gitu, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen agak panjang dikit, carilah emiten-emiten yang fundamentalnya baik. Memang sih kenaikannya tidak terlalu tinggi gitu, teman-teman. Tapi kalau secara fundamentalnya bagus ya cenderung harganya pun teman-teman ya, harganya pun tidak terlalu jauh ya, sampai 300%, 400%, tapi bagus teman-teman ya. Ini milik 19, masih milik, dikatain ini milik bandar teman-teman ya, bukan milik fundamental ya. Kalau lihat dari fundamental, kita lihat EPS-nya teman-teman ya, bagus sih, cenderung grow juga, EPS-nya cenderung grow. Terus harus dicerek dari sini teman-teman, kalau yang investasi itu harus grow. Nah, perhatikan grow ya, 0,15, 0,19, 0,03. Terus biasanya dia itu cenderung teman-teman ya 3,3, 3,6 gitu kan, meningkat terus biasanya untuk ETTM-nya itu ya. Ini juga bagus, meningkat sih lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk ke depan ditaruh agak lama juga pasti bagus ini teman-teman ya. Cuman kalau dinyatakan ini adalah milik fundamental, ini bukan milik fundamental, tapi ini adalah milik seorang market maker ya. Alasan dari apa? Cuma satu alasannya ini doang teman-teman ya. Enaknya itu kalau real itu kan milik market maker, jadi harganya tidak terbatas ya. Tidak akan berdasarkan harga wajar. Biarkan market maker yang ngambil, tinggal cek isiannya aja. Selama isiannya masih bagus, ya real kan ini isian lagi keluar dulu nih si porennya, nih barang lokalnya juga sudah mulai masuk. Cek aja di video saya selengkapnya teman-teman ya. Oke, jadi untuk real seperti itu ya. Kalau mau investasi ataupun jangka panjang banyak, lebih baik cari yang fundamental yang lagi di bawah teman-teman ya. Saya Aki 45. IOTF sudah masuk ke watchlist, ikut menyimak dari Bro Eko 3827 Dante. Makasih Bro Dante ya. Malam kembali malam, Same. Oh, Same nih. Kita bahas Same teman-teman ya. Saya nyangkut di 450, kartos aja saya pemula. Oh, nyangkut di emiten apa? Di itu dulu ya, teman-teman, di pakai depannya contohnya emiten apa nih? Apa FUTR, Dewa atau BBYB gitu tadi ya. BBYB saya nyangkut di sekian gitu kan. Saya pemula nggak apa-apa. Kita ini semua sama pemula karena di market itu teman-teman ya. Mau senior ataupun pemula, kalau pemula cepat belajarnya cenderung akan mengalahkan senior gitu kan. Begitupun yang dengan senior ya, maka mereka itu cenderung berubah, teman, arahnya itu berubah. Masih harus terus belajar. Kemarin polanya seperti ini, sekarang diganti lagi. Makanya ada yang bilang teman-teman, market hari ini atau market kemarin gitu ya, tidak akan sama dengan market sekarang. Hari ini ya hari ini gitu ya, besok ya besok ya, kemarin ya kemarin gitu ya. Ada yang bisa begitu ya. Nah, kalau saya sendiri sih menyatakan bahwa setiap emiten itu akan kembali kepada harga sejarahnya. Yang kedua, eh, selama ketokohannya, selama bukan fundamental ya. Kalau saya sendiri ya menyatakan bahwa setiap emiten atau saham itu akan kembali kepada sejarahnya. Yang kedua, syaratnya cuma 3 doang syaratnya dia akan kembali kepada sejarahnya, yaitu LK-nya tetap keluar, tokohnya atau orang-orang yang di dalamnya tidak bermasalah secara hukum, dan kalau ada hutang bayar. Udah itu aja cukup teman-teman ya. Kalau teman-teman sebenarnya di bursa nggak usah banyak-banyak teman-teman ya kategorinya. Bahkan orang-orang yang punya duit gede teman-teman, dia tidak kebanyakan saham, hanya pegang satu atau dua sampai paling banyak 5 lah teman mereka itu pegangnya, nggak banyak-banyak ya. Yang banyak duit itu begitu, pegang hanya satu atau dua, tidak banyak. Cuman dia kalau duitnya gede ya berfundamental baik ya. LQ45 itu salah satu. Biar teman seorang pemula gitu ya, saya sarankan masuk dulu ke LQ45 dulu deh. Jadi naiknya tidak terlalu signifikan, turun pun masih bisa ditunggu gitu kan. Tambah muatannya sedikit demi sedikit pasti kejemput. Oke. GRPH, GRPH, GRPH. Masuk lagi GRPH ya. Oke, sip ya. IBOS sudah dicatat ya, tinggal dibahas aja. MLP berlaku sudah tidak terlihat distribusi lagi, tapi bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada distribusinya. Waspadalah seperti konsekuensi kita para retail. Cuan 2 atau 3 tik bungkus. Katanya itu pernyataan dari Bro Andri Pratama ya. Dari Bro Lakto ya. IOTF sudah di apa namanya? Sudah di watchlist ya.
Update saham Cegas. Cegas sudah masuk di watchlist. Cegas ya, Cegas masuk di watchlist. Niro ini kayaknya sudah dibacain ya. Oke, ini karena sudah dibacain maka kita akan YRG juga sudah, MCAS sudah masuk, YRG sudah masuk, tinggal dibahas. Oke, teman-teman ya. Mari kita bahas emiten yang selanjutnya. Pembukaan terlalu banyak ya, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Kan sambil santai teman-teman ya. Kalau butuh ngopi, ngopi dulu teman-teman ya. Biar terang dunia. Laki-laki tanpa kopi ya bagaimana ya teman-teman. Oke, yang pertama ada Aces teman-teman ya. Aces, sip Aces teman-teman ya. Dari Bro Albert Chandra SN3JJ. Bahas Aces katanya. Dari Mas Hudi UJ3ED Aces. Nah, Aces teman-teman ya, kalau kita lihat di sini Aces, kita cek Aces. Aces harganya sudah murahnya kebangetan teman-teman. Bahkan sekarang sudah bergeser teman-teman ya. Sekarang saya kemarin tidak terlalu melihat Aces ya teman-teman ya. Ini harganya sudah betul-betul kemurahan banget ya. Sudah murah, bahkan harga murahnya pun sekarang posisinya di angka 729 ya, harga murahnya ya. Ini harga murahnya 700, sini teman, di angka 730 lah ya. Itu adalah harga murahnya teman-teman. Sedangkan harga tengahnya itu sekarang di angka 1260. Nah, sekarang posisi sudah bergeser bahwa Aces ini sudah murah banget. Bagaimana cara ngambilnya? Bagi yang baru ngambil dulu ya, kita pelan-pelan dulu. Bagaimana ngambilnya? Perhatikan MA200 seperti yang suka saya bilang. MA200 adalah tren ya. Tren up, tren down atau tren turun ya. Nah, bila mana MA200 dari dulu sampai sekarang, teman-teman. Kenapa saya menyatakan kepada teman-teman ya, MA10, MA20 sama MA200. MA200 sebagai pertanda dia masih tren. Kalau trennya masih di atas candle, di atas MA, posisinya sudah dipastikan dia downtrend. Adapun kenaikan biasanya sementara. Nah, bagaimana supaya dia uptrend? Ada dua cara kan. Yang pertama di break MA 200-nya untuk membelokkan arah. Yang kedua dia cenderung di sideways-kan. Biarkan MA 200-nya menjemput si candle-nya. Nah, yang bagus itu sebenarnya yang menjemput candle. Dia lama, teman-teman. Dia lama ngejemputnya gitu kan. Bisa 1 tahun, 2 tahun, dia sampai berapa bulan, teman-teman ya. Semenjak dia uptrend ya. Nah, di sini kan. Dia turun itu sejak tahun 2024 bulan November. Udah 1 tahun, teman-teman ya. Udah 1 tahun dia turun terus ya. Nah, ini bagi teman-teman yang seorang investor, saya pikir sudah mulai pada masuk nih. Kenapa? Karena harga sudah murah banget ya. Secara TA memang betul lagi posisinya posisi downtrend gitu, tapi mereka sudah pada masuk biasanya ya. Nah, kalau yang menunggu momentum, pasti dia akan nunggu dulu konfirmasi. Konfirmasinya apa? MA 200 nanti teman-teman ya. Ada yang ngambil di harga atas kalau dia dijemput ke atas, ada yang nunggu sampai betul-betul MA 200 di bawah candle lagi. Nah, momentum itulah yang nanti akan diambil sama mereka itu yang nunggu momentum ya. Yang nunggu break juga sama, biasanya dia akan break kalau MA 200 sudah berada di bawah. Karena posisi MA 200 di bawah itu tandanya dia sudah mulai uptrend. Kalau sekarang posisinya ya masih downtrend ya. Walaupun ada kenaikan, mulai di sini kan kenaikan sementara aja. Ini ada kenaikan sementara itu sampai ke level 494. Bahkan sekarang sudah ngasih tanda lagi kenaikan sampai level sini aja tanda kenaikan. Bila mana harga di sini sudah mulai di break, saya pikir itu sudah mulai bisa teman-teman. Karena dia melakukan percobaan kan di level sini. Nah, bila mana level sini sudah di break, saya kasih tanggal aja ya. Maka target kenaikan itu tidak sampai lepas ke atas dulu, teman-teman. Sampai ke level sini aja dulu. Kalau untuk Aces ya, ada teman-teman yang nyangkut di area level sinilah gitu ya. Masih aman, teman-teman. Santai aja. Ini emang kenaikannya emang alot, teman-teman ya. Alot turun juga kan terus turun, teman-teman. Naik lagi dikit lagi untuk menghindari kena suspensi gitu, suspensi ya. Nanti turunin lagi. Ini belum stabil, teman-teman. Mungkin nanti ada kenaikan sementara ketika MA10 di bawah candle menuju ke atas bisa ke level sini nih. Bisa dijangkau dengan shadow ataupun kalau disentuh sama body cenderung bagus. Berarti dia akan melanjutkan kenaikan bisa ke level 490. Tetapi bila mana MA 200-nya masih posisinya di atas, masih ada potensi penurunan. Jadi sabar dulu, ini adalah
lumayan sudah menjadi bottomnya teman-teman, tapi untuk ngambil sabar dulu, jangan ngambil dulu ya. Meskipun ini bottom teman-teman, perhatikan MA 10-nya. Posisinya masih di atas, belum di bawah candle ya. Bahkan tanda penurunan pun sudah disentuh dan pas banget, malah dia ngasih lagi tanda penurunan lagi di level yang sama. Smart money sudah berkumpul dengan baik ya, sudah lama smart money ngumpulin barang ini. Makanya nanti kalau kenaikan sementara teman-teman, yang angka jangka panjang dikit ya, jangka menengah lah teman-teman, ini jangan buru-buru cepat jualan selama MA10, MA20 berada di bawah candle dan MA200 sudah di bawah candle. Jangan terlalu sebentar lah untuk ditahannya teman-teman ya, agak lama dikit aja gitu ya. Nah, ini salah satu yang suka saya pakai contoh untuk teman-teman di saham kan, pengambilan sama average-nya. Nah, ini sedang berlanjut kan. Cek aja cara average, saya menggunakan ACES, teman-teman. Kenapa? Secara fundamental masih baik ini, teman-teman ya. Terus smart money pun berkumpul dengan baik, terlihat jelas si bandar lokal masih jualan, bandar foreign pun masih jualan gitu ya, jualan lebih besar daripada pungutannya. Nah, beberapa hari ini foreign sudah mulai ngambil. Di sini sudah ngambil tapi dilempar lagi kan di sini, berarti si foreign ini mau ngeluarin barang dulu teman-teman ya. Sisa-sisa yang lama mau dia buangin karena keuntungan semua itu ya, harus ngambil keuntungan, dibersihkan dulu, nanti akan diambil lagi di harga bawah lagi ya. Nanti siklusnya akan terus aja berulang. Perhatikan siklus untuk ACES ini berulang tuh ya, berulang. Oke teman-teman ya, pasti berulang seperti itu karena siklikal teman-teman ya. Ya teman-teman, seperti itu ya. Hanya ada 3 hari terakhir ternyata foreign sudah ngambil dari tanggal berapa ini? Tanggal 3 Desember. Kita cek tanggal 3 Desember ya. Siapa foreign yang ngambil? Ada BB, ada AK, ada ZP, ada BK. Ya, BB sudah ngambil 1 miliar sejak tanggal 3 Desember ya. Artinya sudah mulai nih gitu kan, sudah mulai dikumpulin nih. Tapi TP keluar, kita cek untuk gross-nya. Nah, gross-nya itu dia masih melakukan transaksi ya, tapi BB tidak melakukan transaksi penjualan. Kalau AK CKBB, BK ya, BK ya, cenderung dia melakukan transaksi jual beli, mau 1 titik, 2 titik ya tetap dia jual beli aja. Tapi BB mengumpulkan barang ya, tahu sendiri kan BP, broker yang saya sukain itu broker lokal tapi suka nyaru jadi foreign, itu adalah BB sama CC. Cuman kalau CC saya suka dia jadi foreignnya, kalau CC saya tidak suka. Tapi kalau BB di lokal ataupun di foreign saya tetap suka teman-teman ya, kalau untuk si BB itu. Kenapa? Suka aja teman-teman ya. Alasan suka ya suka aja. Kenapa? Biasanya kalau BB yang ngumpulin barang suka bagus teman-teman ya. Kenaikannya bagus teman-teman ya. Nah, karena si ACES ini posisi downtrend, jadi teman-teman kalau dia ada kenaikan sedikit itu hanya kenaikan sementara dulu ya, mulai di sini. Sudah saya jelaskan kan dari awal bahwa MA200 masih di atas candle itu masih posisi downtrend. Cuman itu untuk sekarang sudah mulai di bottom teman-teman ya. Kemarin sudah dilewati dan sekarang saya pindahkan ke depannya sedikit. Tapi untuk pungutan belum terjadi pungutan signifikan baik bandar lokal ataupun foreign. Kita cek untuk domestiknya masih dikuasain sama teman-teman kita ya. Ada PD, teman XL gitu, walaupun ada CDX ya, 3 hari ini CDX si PD sudah ngambil. PD mungkin sebagian bisa dikategorikan sebagai retail dan market maker juga gitu ya. Kita cek deh di sini nih dari mulai pembuangan bandar lokal ya, dari tanggal 30 Oktober. 30 Oktober sini ya, 30 Oktober ya. Oke. Ternyata yang ngambil sebagian YP. YP itu kan suka dikategorikan sebagai retail. Tetapi ingat, YP itu suka melistingkan sebuah emiten. Berarti di dalamnya ada bagian daripada market maker juga kan. Nah, terlebih lagi si YU ya. AKCCLGYB ngebuang, tapi broker yang ngambilnya cenderung bagus. Ada YU, ya mungkin YP sebagian retail, sebagian market maker, SQ, XL mungkin oke lah dari teman-teman kita, NI dari teman-teman kita gitu ya. OD juga dari teman-teman kita. Cuman di sini DR, exit dari teman kita. Ini biasanya suka dipakai sama market maker. Tetapi terlepas daripada itu, perhatikan untuk smart money-nya di sini, teman-teman. Ini ada deteksi smart money. Berarti kan smart money yang suka saya bilang. Smart money itu adalah bagian daripada broker lokal. Kadang-kadang retail, teman-teman ya. Tapi dialah yang sesungguhnya menjadi nyaru ya. Dia bukan bagian dari market maker, tetapi dia mampu untuk menggerakkan harga seperti halnya market maker. Cuman dananya terbatas aja. Itu doang, teman-teman, masalahnya ya. Jadi kadang-kadang ngumpulin barang yang sudah cuan ya dia pergi aja gitu kan. Kalau market maker nggak harus ngurusin sebelah kiri sebelah kanan bid offernya gitu kan.
mereka sebenarnya sudah punya lawan yang kuat yaitu smart money. Tetapi karena syarat yang dua ya belum terpenuhi, yaitu bandar lokal sama sifatkan akumulasi, maka belum terjadi. Walaupun nanti ada kejadian kenaikan, biasanya sementara aja ya untuk si ACS ini. Jangan ngambil dulu bagi yang baru ngambil, tapi kalau mau kenaikan sementara tunggu dulu sampai MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Tapi kalau sudah bandar lokal, bandar foreign akumulasi dengan baik, teman-teman ya, dengan hijau yang sangat pekat dan mungkin seminggu atau 2 minggu, dia dipastikan dia akan mulai up kembali gitu ya. Kalau dia belum bisa melewati tanda kenaikan di angka 452, tambah cenderung dia akan dibawa turun kembali gitu kan. Tapi kalau sudah mulai break, saya pikir ke target sini bisa tempat 92. Teman-teman yang nyangkut di area sini aman, masih aman, tenang aja teman-teman ya. Ini juga fundamentalnya baik, teman-teman. Kembali aja kita hitung di sini kan masih di angka 600 sama 700. Jadi teman-teman yang nyangkut di angka 600 ke bawah itu masih bisa kejebur, bahkan masih bisa cuan gitu. Bahkan di level Punda Cat aja sekarang sudah murah banget, teman-teman ya. Nanti targetnya bisa ke harga murah di sini, di angka 700-an, teman. Itu harga murah. Harga murah itu 700, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sementara seperti itu dulu ya untuk ACES ya. Jadi santai aja bagi yang mau ngambil, tunggu sebentar dulu. Kalau mau ngambil, tunggu MA10 karena menuju ke atas. Tetapi kalau teman-teman yang nyangkut, santai aja dan sabar aja, tambah muatan aja. Tambah dikit-dikit aja, dikit-dikit aja, dikit-dikit aja. Karena emiten ini lagi downtrend. Ingat ya, lagi downtrend. Kalau mau yang nunggu sabar, ya tunggu sabar dulu sampai betul-betul nanti MA200 berada di bawah candle kembali. Itu saatnya dia uptrend. Kalau sekarang ya teman-teman harus menerima bahwa ACES ini posisi dalam posisi downtrend. Oke, sip ya. Untuk ACES sudah, saya ngebahas ACES kelamaan teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Oke, ada MBMA teman-teman ya. Mana MBMA? Nggak ada teman-teman. MBMA. Dari ZP GSN 5119. MBMA kira-kira bagaimana sebulan 2 bulan ke depan? Nuhun sawang suana. MBMA. MBMA kita cek and recheck ya. MBMA itu sudah break area harga tengah, sekarang lagi koreksi teman-teman. Oke, koreksi ya. Bagaimana sebulan, 1 bulan atau 2 bulan ke depan? Yaitu teman-teman tergantung market maker gitu kan. Kalau kita teman-teman ukur ya, ini kan posisinya lagi koreksi dulu teman-teman, koreksi ya. Kenapa saya bilang ini koreksi? Karena MA200 berada di bawah. Ini masih area koreksian ya. Dia belum bikin support. Baru kemarin dia bikin support dan jebol supportnya di sini nih. Dia up, bikin support kan melewati MA200, terjadilah MA10 di sini nih. Maka level sini adalah level support dan dia jebol support. Nah, untuk selanjutnya dia belum lagi bikin support lagi. Sabar dulu, kemarin waktu dibahas tanggal 28 bulan 11 kita ganti tanggalnya tanggal 12. Nah, sini teman 6 sampai 12 ya. Jadi untuk 1 bulan ke 2 bulan biarin aja teman-teman ya. Yang penting teman-teman sudah tahu kondisinya bahwa lagi posisinya posisi dia ini koreksi ya. Koreksi itu alasannya SMA 200-nya gitu kan trennya masih terjadi uptrend. Perhatikan candle yang panjang ini nih ya. Ini adalah tiang teman-teman. Di mana tiangnya roboh maka dia akan jatuh ya. Makanya dia harus kalaupun turun harus minimal ditahan 1 tick di atas alasnya, berarti di level 468 ya. Maksimal itu harus ditahan di situ. Kalau tidak mau jatuh. Kalau jatuh ya waspadalah MA200 sebagai garda terakhir. Garda terakhir adalah untuk menentukan tren. Bila mana garda terakhir ini dilewatin, cenderung trennya sudah mulai patah. Yaitu MA200 sudah mulai berada di atas. Berarti kan atas candle sudah mulai patah. Tapi sementara ini dalam posisi masih posisi koreksian aja. Dan ini milik bandar, aman milik bandar mah teman-teman ya, nyangkut di atasun masih bisa kejemput. Asal tenang teman-teman bersabar, kalau sudah tidak punya dana bersabar aja. Kalau punya dana teman-teman melakukan average aja gitu sesuai yang saya kemarin jelaskan ya, atau teman-teman tambah muatan aja nggak jadi masalah untuk emiten yang dikuasain sama market maker teman-teman ya. Karena dia tidak akan menyesuaikan dengan harga wajar. Tapi nanti kita akan hitung teman-teman harga wajarnya ya.
Oke, sekarang kan lagi koreksi ya untuk si MBMA ini tapi sudah melewati supportnya ya. Oke, kita patut khawatir juga iya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil, tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kadar menuju ke atas karena trennya lagi uptrend juga dan bandar lokal sudah mulai ngambil atau tidak? Tidak, dia saling jualan dulu di sini nih. Dia lagi jualan dulu tapi Poren yang sudah mau ngambil dari mulai tanggal 29 Oktober. Nah, kebetulan. Nah, ya kita cek ini masih dikuasain sama teman kita untuk domestiknya, makanya si bandar lokal enak banget jualan gitu. Nah, Porennya sudah ngambil, BB lagi yang bagus, ngumpulin barang, BB, YU ngumpulin barang, YP ngumpulin barang, KZ, BK, AG, semuanya ngumpulin barang. Tidak mungkin dia ini tidak mau jualan, semuanya pasti pingin jualan, ya. Bagaimana cara jualnya harus dijual di harga tinggi lah teman-teman ya. Makanya dia terus ngambil, terus ngambil. Ada saatnya dia akan memaaf harga. Terlebih lagi si BB. BB itu ngumpulin barang, biasanya suka memaaf harga teman-teman. Cuman dia kerennya banget tuh kadang-kadang suka habis dalam satu waktu gitu. Ret. Cepat dia mah teman-teman untuk melakukan transaksinya gitu. Karena memang ya kalau bukan market maker mah ya tentu tidak akan ditandai teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi MBMA itu ini milik bandar, jadi aman. Kalau milik bandar aman ya. Amannya kenapa? Sudah dipastikan kalau milik bandar kan pingin jualan, teman-teman. Jualan pingin pasti di harga atas gitu ya. Kalau mereka jualan di harga bawah, sisanya barang doang, teman. Mungkin di sini nih. Dia sudah jualan di sini kan, ngambil kan, terus jualan di level sini. Mereka punya barang banyak ya. Di sini sudah untung, di level sini sudah untung ya. Sisa-sisa rempah-rempahannya aja ya tinggal dibuang aja yang akan menghasilkan duit ya itu keuntungannya. Karena mereka sudah ngambil duluan untung sama modalnya. Kalau modal sudah mulai kembali ya udah plus keuntungan juga ya sisa barang tinggal dibuang aja. Sisa barang dijual di berapa aja pasti untung. Gitu teman-teman ya. Terus Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik si MBM. Sudah mulai bagus lah teman-teman ya. Kok tuh 6 tunggal bulan 11 ya teman-teman. 12. Oke, teman-teman ya, sip ya. Jadi tunggu dulu yang baru ngambil, tunggu dulu MA sebagai bakal menuju ke atas. Karena si bandar lokal lagi jualan dulu ya. Bagi teman-teman yang di atas, santai aja, pasti kejemput kok teman-teman ya. Ini aja kadet sudah kedua kali dijemput ya. Ini mungkin yang ketiga kalinya nanti gitu kan. Minimal kalau pas ini bisalah 655 ataupun nanti di angka 710 ya. Kalau soal waktu 1 sampai 2 bulan jangan wah 1 bulan lagi untung nggak teman-teman. Nggak begitu ya. Kadang-kadang 2 bulan kemudian teman-temannya siapa tahu dia lagi jualan dulu gitu kan. Jadi tidak usah memperhitungkan soal waktunya kapan ya. Biarkan mereka yang menentukan market makernya. Tugas kita itu dari dulu sampai sekarang sama. Apa itu? Beli, simpan, jual. Gitu aja tugas retail itu ya. Tidak ada kemampuan untuk bisa memaaf harga ya. Mau teman-teman punya utang 1 miliar, 2 miliar tidak bisa menggerakkan teman-teman ya. Apalagi ini istilahnya emiten yang seperti ini, teman-teman ya. Mungkin kalau yang kelas-kelas yang Biton Operativis bisa, teman-teman ya. Cuma nanti juga bingung, teman-teman. Sudah dimaaf harga sampai ke atas, yang mau beli siapa, teman-teman ya. Dikerjain lagi sama si market makernya. Dibawa ke bawah lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi jangan teman-teman 1 2 bulan lagi ya udahlah itu urusan peramal teman-teman ya. Kalau urusan dukun saham itu yang penting teman-teman sudah tahu di mana area targetnya, di mana area penurunannya, dan kapan akan mulai ngambil. Ngambil kita permudah aja. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Trennya lagi apa? Lagi naik. Udah berarti masih posisi uptrend. Ya kalau teman-teman mengambil di MA10 di bawah sini itu posisi lagi posisi uptrend. Terlebih lagi isian pun sudah mulai ada. Hanya bandar lokal aja lagi jualan. Smart money sudah ada, si bandar foreign masih ada, tinggal tunggu si bandar lokal ngambil. Saya pikir sudah mulai ngambil akan terjadi kenaikan lagi. Ini untuk area break-nya, teman-teman ya. Kalau sudah mulai break areasnya cenderung dia akan up. Tapi kalau ditahan di level sini dengan shadow cenderung dia akan turun kembali. Selagi penurunannya tidak melebihi harga yang bawahnya modal sini teman-teman nih ya. Cenderung dia akan up. Tapi kalau sudah melewati seperti hanya support yang di sini dilewatin cenderung akan turun. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ini belum bikin support. Makanya tunggu dulu sampai dia bikin support yaitu MA10 juga akan menuju ke atas, teman-teman bisa masuk di situ. Oke, lanjut ya, ada MAPA teman-teman ya.
MAPA. MAPA dari siapa ini? Dari Bro Reng CHYDAR John. Reng Caidar John 2570. Selanjutnya pelototin jenazah. Makasih ya bro atas komentar-komentarnya ya. Terus suka like-nya sama nge-share-nya, makasih ya bro ya. Bahas tuntas sama apa adanya ya. Bisa baguskan menjelang tahun baru 2026. Dibantu bokek, bokek. Baik. Nah, MAFA teman-teman ya. Saya masih ingat ada teman kita yang menanyakan di sini nih. Masih ingat banget temannya. Apakah MAPA katanya bisa ke level 700 lagi? Saya bilang bisa ya. Sudah kejemput teman-teman di sini ya. Nah, ini posisinya dulu teman-teman ya. Trennya sudah mau kebentuk, mau uptrend. Cuman ada satu teman-teman kendalanya apa? MA 200-nya. Yang membuat saya masih terlihat ini downtrend apa? MA 200. Betul sudah di break. MA 200 kan di break nih. Di break kan sampai ke level 800 kan. Sudah tercapai kan target kenaikannya. Tetapi ketika saya melihat MA 200-nya, ini masih ada potensi penurunan bila masih seperti ini MA 200-nya. Masih menuju ke bawah. Walaupun sudah di bawah candle, di bawah MA. Ya, walaupun sudah di bawah candle dan di bawah MA. Terus bagaimana caranya supaya dia uptrend teman-teman? Berarti kan tugas si market maker adalah membelokkan arah. Ya, membelokkan arah ke arah mana? Minimal ke arah depan sedikit ke atas. Jadi walaupun di sideways kan posisinya posisi uptrend. Ini betul posisi uptrend, tetapi arahnya masih ke bawah. Jadi potensi penurunan masih akan terjadi bila posisinya masih posisi di bawah ini. Kecuali bagaimana dia di break. Ini tanda penurunan ya. Kemarin dilalui dengan baik ya satu ya. Tinggal satu lagi kan di sini ya. Nah ini sudah bisa dikatakan dia akan bikin support ya. Kenapa? Karena sudah melewati MA 20-nya ya. Berarti ketika dia nanti ada break, teman-teman, ini nanti akan jadi support yang di area bawahnya. Bagaimana supaya mengarahkan MA 200? Salah satu harus di break ke arah sini. Nih. Ya. Jadi harus dulu nembus dulu ini dulu ya, baru dikatakan dia itu akan break ataupun akan uptrend. Ini dikatakan uptrend betul, cuman arah MA 200-nya masih menuju ke bawah. Artinya untuk turunnya lebih besar, teman-teman ya, untuk turunnya lebih besar. Kecuali kalau dia di break nih, break aja area sini. Satu sudah melewati harga tertingginya, yang kedua dia saya pikir sudah bisa menghadap ke depan kalau sudah di break area sini. Karena waktu kemarin di break aja sudah mulai landai, nah sekarang waktunya di break sampai ke level sini nih. Ini bagus teman-teman ya. Ini kenaikannya saya suka nih. Ya, cenderung dia renggang daripada MA 20-nya, renggang dari MA 10-nya, dan pas dia keluar itu menembus MA 20. Ini cenderung seperti yang ikutin candle teman-teman ya. Ini enak nih teman-teman. Ngambilnya kapan? Tunggu sampai MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Kalau pingin harganya lebih bagus lagi, ya tunggu sampai dia betul-betul si MA 200-nya sudah mulai menuju ke depan, sedikit aja ke atas. Itu sudah pertanda dia akan up. Ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi trennya betul sudah mulai up, tapi arahnya masih menuju ke bawah. Jadi dia butuh break, teman-teman ya. Oke, saya bikin tanda kenaikan dulu sebentar di sini ya. Nah, saya bikin tanda kenaikan dulu apa sini nih. Kok jadi begitu, teman-teman? Kita hapus dulu deh. Jadi tanda kenaikannya saya bikin di level sini, di angka 775. Teman-teman, saya kasih tanda warna biru ya. Nah, bila mana sudah bisa melewati area sini ya. Ini saya nyatakan sebagai tanda kenaikan. Kalau ini kan area break ya. Jadi untuk harus di break area situ, tapi targetnya kan di atasnya. Kok 2? Nah, 2 gini ya. Nah, oke. Kok begini, teman-teman? Ya, 12, 25. Nah, gitu teman-teman ya. Ini area breaknya di area mana? Di area atas sini ya. Tapi tanda kenaikannya aja. Bila mampu dia melewati tanda kenaikan menuju breaknya, maka akan terjadi pembelokan arah dari MA 200. Saya pikir seperti itu. Minimal ke depan lah teman-teman ya. Tapi hati-hati kan tanda penurunan yang di sini gap ya. Gap yang di level sini dijemput. Nah ini juga lagi nutup gapnya sebenarnya teman-teman. Ini nutup gapnya nih. Mari lagi tunggu MA 10-nya dulu ya. Biarkan MA 10-nya di bawah candle dulu menuju ke atas. Kalau MA 10 masih berada di dalam candle, teman-teman ya,
cenderung itu belum terkonfirmasi. Yang terkonfirmasi itu MA10 di bawah kena dan menuju ke atas. Kemarin ada pembuangan dari seorang bana lokal sama si porennya, tetapi bana poren sudah mulai ngambil walaupun sedikit. Ya, di sini nih ada bana poren ngambil. Kita cek poren ada si KZ sama si BB ya, ini broker bagus. Cuman meninggalkan si BK doang nih. Enggak apa-apa lah, teman-teman ya. Smart money sudah berkumpul dengan baik, tinggal di break aja dan biarkan MA10-nya menghadap ke atas dulu, teman. Dan posisinya harus bawah candle. Meskipun ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya, tetapi kalau kita lihat bandar lokal dia sudah ngambil di area banyak di sini teman-teman nih, area sini nih ya, dari mulai tanggal 10 Oktober sampai ke tanggal 17 November. Si bandar lokal itu ngambil tuh. Begitu pun dengan poren. Jadi pembuangan ini untuk memberikan area psikologis buat teman-teman. Jadi teman-teman tunggu aja dulu sebentar, biarkan MA10 di bawah karena menuju ke atas ya. Nanti setelah dia sudah melewati 775, cenderung dia akan bagus untuk bisa ngebreak. Tetapi kalau dia hanya ditahan di level sini aja, teman-teman di level 775 ya, apa boleh buat dia akan ngambil tenaga lagi. Ketika dia ngambil tenaga, jangan lepas daripada harga supportnya, maka masih akan terjadi kenaikan. Jadi kalau si MAPA ini bisa membelokkan arah MA200 yang menuju ke tengah dan ke arah ke atas sedikit, nah saatnya dia uptrend. Tapi bila mana MA200 masih menuju ke bawah, teman-teman harus waspada dengan penurunannya. Bisa ke level mana? Nah, 600. Kalau dia termulasi ditahan di level sini nih. Ini kan ada kanal panjang, teman-teman ya. Mudah-mudahan di level sini ditahan di atas sedikit. Di angka 635. Cuma sayang tidak punya tanda penurunan ataupun di sini nggak ada. Ya, cuman di sini aja tanda penurunannya. Yang mudah-mudahan ditahan di level 2 kanal panjang ini, 2 kanal hijau ini. Mudah-mudahan ditahan antara sini. Bisa di atasnya ataupun bisa di bawahnya. Ya, mudah-mudahan di area situlah ditahannya gitu ya. Tidak terlalu dalam. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya. Untuk si MAPA, kita lihat di sini posisi MAPA itu di mana. Ya, dia memang si MAPA ini memang dijual di harga premium, teman-teman ya. Kemarin di level 534 itu area agak murah dikit ya. Tapi sejogianya dia itu emang dijual di harga premiumnya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi si MAPA ini bila mana teman-teman, kalau kita garis tarik dari sini sebenarnya lagi posisi turun gitu ya. Cuma sudah agak di-break dikit di satu ya. Area sini sudah di-break. Nah, ini sudah di-break nih teman-teman ya. Sebenarnya sudah mulai bagus gitu ya. Cuman yang tinggal arah MA 200-nya aja. Yang saya khawatirkan itu MA 200-nya aja dia tidak mampu untuk menghadap ke depan ke atas sedikit gitu. Kalau masih menurun ke bawah masih ada potensi penurunan. Oke, teman-teman, untuk MAPA seperti itu ya. Jadi terlepas dari berita apapun, secara TA saya lihatnya seperti itu. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang saya lihat bukan dari beritanya, bukan dari apa-apanya, teman-teman. Hanya dilihat dari isiannya aja, buangan, sama lihat TA-nya. Kalau secara TA seperti ini masih ada potensi penurunan. Kecuali yang tadi saya bilang itu ya, area break-breaknya. Perhatikan aja, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut ke MPPA ya. Ada MAPA, ada MPPA. MAPA MPPA. MPPA nyangkut di 74. Nah, dari Bro Adam ya. 74 bukan udah kejemput 74. 67. Ini udah bagus, teman-teman ya. Ini sudah mulai bagus nih. Ini sudah mulai bagus, saya kasih tangga dan kasih kali 2 aja. Kenapa saya kasih kali 2? Karena sudah 2 kali dilewatin gitu kan. 1 kali dilewatin berarti yang kedua kalinya ya. Oke, teman-teman ya, belum berubah, biarin aja. Ini sudah mulai bagus dan masih potensi kenaikan masih ada ketika MA200 berada di bawah walaupun menghadap ke depan, tapi trennya masih terjadi uptrend ini teman-teman ya. Walaupun dia meninggalkan jejak penurunan. Di mana jejak penurunan nih? Teman kelihatan jelas di sini. Ini gap 1 tanda penurunannya. Walaupun sudah diacak-acak sama shadow-shadow, tapi tetap itulah jejak, teman. Yang namanya jejak ya tetap jejak, teman-teman ya. Oke, teman, juga jejak sama di sini lah. Pas banget ya MA200 jejaknya itu. Jadi masih jejak penuh sengaja. Saya kasih banyak tanda penurunan biar pas turun itu oh ya benar turun dan teman-teman hati-hati gitu ya. Nah, ini posisi semua posisi uptrend. Kenapa MA200 berada di bawah kan? Tinggal di break aja nih area sini nih. Saya pikir sudah menghadap ke atas kembali gitu kan. Kalau sudah menghadap ke 76. Nah,
Teman-teman yang nyangkut di 76 apakah bisa kejemput? Iya, teman-teman ya, MPPA 76. Nanti targetnya ke level sini aja nih 89. Nanti kalau sudah mulai break baru targetnya 97 ya. Teman-teman di sini kan sudah beberapa kali ke sini, satu kali doang ya. Sekarang doang ya. Nah, mungkin nanti kalau ke level sini oke lah teman 84 ya, targetnya 76 dulu, target saya 76 dulu. Bila mana nanti break 76, nah dia akan cenderung naik ke level 89. 89 di break, targetnya 97. MPPA ini salah satu milik ketokohan juga teman-teman. Ya, posisi murah banget, tapi dia jangan tinggi-tinggi ya, harapannya jangan kesini dulu ya, jangan kesini dulu nih. Soalnya ini dia punya harga standar. Ini kan karena ada sentimen waktu Covid aja ya. Jadi targetnya jangan ke situ dulu. Teman-teman fokus aja ke harga di angka 115 aja. Standarnya di situ 115, 1110 ya. Itu untuk si MAPA, MPPA, MAPA, MPPA ya. Nah, perhatikan untuk isiannya sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Bandar lokal juga sudah mulai ngisi walaupun ada pembuangan gitu. Ini juga sudah mulai di break. Di level berapa di breaknya? Di angka 66-nya ya. Walaupun dia turun lagi tapi breaknya sudah terjadi. Artinya si MPPA ini sudah ngasih tanda kenaikan yang lebih tinggi lagi lah teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan MA10 pun sudah menghadap ke atas. Cuma dia meninggalkan jejak penurunan aja berupa gap gitu ya. Kalau 76 masih akan jemput, iya teman-teman ya. Dan bandar lokal juga sudah mulai ngisi, tapi kemarin sudah mulai ada pembuangan lagi ya. Sengaja kali dia tidak mau teman-teman, tidak mau up dulu. Jangan up dulu, belum cukup. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya, karena mereka belum selesai ya. 25 kita cek tanggal 25 di area sini. Poin ada CC masih tuh, CC masih ada, AK masih ada. BK juga masih nempel, bandar lokal kita cek tanggal 2 Desember. 2 Desember kita cek bandar lokal. Ya, dikuasain sama broker-broker keren, ya BAZ, ini lagi mempermainkan psikologis aja. 76 dia punya candle panjang, sudah satu kali tarikan aja sudah tercapai teman-teman ya. Bahkan teman-teman bisa ke angka 83 gitu kan. 76 santai aja masih bisa kejebut, kalau mau tambah muatan silahkan aja tambah muatan. Posisinya pun sudah di bawah. Oke, teman-teman ya. Ini bisa cuan teman-teman ke 76 atau ke 83 nanti cuannya. Nah, nanti di sini di area di sini diujiin area sini teman-teman. Ini area break ya. Bila mana tidak mampu break sini cenderung dia akan turun teman-teman. Ini area break ya, saya kasih tanda ya. Oke teman-teman ya, kalau kasih break itu karyanya cuman tanggal aja ya. Kalau target sudah kita tentukan di sini kan. Di angka 96 ya, 110 lah teman-teman ya. Mungkin dengan shadow, karena dia banyak shadownya gitu. Oke, smart money sudah berkumpul dikit-dikit ya, belum ada yang panjang ataupun yang istilahnya yang tinggi ya. Jadi masih posisi pengumpulan juga sama teman-teman ya. Oke, untuk MPPA cenderung bagus ya. BKSL. Ini saya kemarin beberapa hari yang lalu lah teman-teman ya. Melihat ya ada salah satu influencer juga sih teman-teman ya. Yang banyak menyebut-nyebut kalau emiten lain gitu ya. Cenderung seperti yang diabaikan, tapi BKSL disebut-sebut terus gitu teman-teman ya. Kalau saya sih lihat dari TA-nya aja sama isiannya aja teman-teman ya. Target juga sudah tercapai. Yang saya ingatkan cuma satu sih teman-teman BKSL ini. Apa? Ingat ya, ini emiten 50-an loh teman-teman ya. Ini emiten 50-an ya. Itu aja sebenarnya. Jadi teman-teman sudah ingat, oh memang emiten ini 50-an gitu kan. Emang emiten ini 50-an. Nah, sudah ingat kan ke situ ya, suatu saat akan ke 50. Setinggi apapun. Bahkan waktu Covid aja dia tidak mengambil kesempatan tanggal 2000 hanya sampai ke angka 83. Ini ketika Covid loh teman-teman ya. Dia tidak mengambil kesempatan. Hanya sampai ke angka 68 aja. Tapi ini ada tanggal 2018 gitu kan. Dia sampai harga lebih tinggi lagi, teman-teman. Nah, siklusnya itu setelah dia sudah mulai tinggi, teman-teman, maka akan terjadi penurunan sampai ke angka gocap. Nah, teman-teman harus ingat akan hal itu. Udah ya. Udah ingat ya. Dan satu lagi ini milik bandar, bukan milik seorang fundamental. Kecuali nanti kalau ini berubah, teman-teman. Ya semua emiten sih ada bandarnya lah teman-teman. Cuman ya kalau untuk milik bandar masih ditegesin lah gitu teman-teman. Artinya harganya tidak terhingga. Karena kalau berdasarkan fundamental kemarin dihitung cuma 35 sama 66. Sekarang harganya sudah di atas 186, 180-an lah ya. Artinya ini bukan milik fundamental. Jadi harganya tidak terbatas. Terbatas bagaimana tidak berbatas tulisan-tulisan aja.
Artinya apa? Cenderung mereka bebas, teman-teman ya, bebas. Terserah saya mau naikin harga berapa. Nah, itu makanya teman-teman lihat isiannya ya, lihat isiannya. Oke. Padahal kemarin baru dibahas ya BKSL ya, tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya, terakhir ya. Oke, ini kita kecilin dulu, target kita sudah tercapai dengan baik. Bahkan ini sudah disentuh nih, tanda ini bukan target ya, tanda kenaikan sudah disentuh 2 kali. 1 kali, berarti saya kasih 2 kali. Artinya apa? Dia akan menyentuh ke sini ke berapa kalinya, teman-teman. Kan 2 kali ini. Pertama di tanggal 4, yang kedua di tanggal 5 ya. Terus aja disentuh, teman-teman. Berarti yang ini yang harusnya ketiga kali sini. Ini sentuhan yang kedua kali, berarti ketiga kalinya. Gitu ya. Kalau terjadi lagi penyentuhan gitu ya. Perhatikan untuk isiannya. Kalau bandar lokal kemarin cenderung keluar, ambil di sini maaf harga gitu kan, langsung dia jualan nih di harga sini jualan mereka. Jadi ketika harga ini naik, ya si bandar lokal itu jual. Tapi siapa yang ngambil foreign? Foreign itu ngambil lagi teman-teman ya. Ketika harga tinggi dia ngambil lagi, tapi besoknya dia jualan ya. Tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluarannya. Bahkan si foreignmu sudah nggak masuk lagi nih 9,1 miliar. Ya, kita cek untuk foreign dulu deh ya. Kita cek foreign dulu. Foreignnya sudah ngambil nggak? Ngambil BKCC teman-teman ya. Ini BKCC sudah ngambil lagi. QA juga sudah ngambil. Yang kita fokuskan ke si BK aja. BK itu teman-teman ya. BK itu cenderung dia pakai shadow. Iya kan? Dia pakai shadow kan? Nah, terbukti kan pakai shadow teman-teman ya. Nah, kalau kita urut dari mulai tanggal 26 November, siapa sih foreign yang nguasain teman-teman ya? Nah, ternyata AK ya, AK punya 6,9 juta dan BK masih punya 3,4 juta lot. Artinya mereka harus mendistribusikan nih ya, mendistribusikan barang-barangnya teman-teman. Di level mana gitu kan. Ini kan masih posisi trennya masih posisi bagus, trend up gitu ya. Kita cek untuk domestiknya. Ternyata sudah didistribusikan 2 juta lot nih sama teman-teman kita. Kan masih banyak sisa barang teman-teman di sini tuh ya. Masih bisa banyak sekitar 6,9 juta lot, si BK aja cuma 3. Berarti kalau kita gabungkan gitu ya, yang dua broker ini sekitar 10-an ya ada ya. Oke, 10 lebih ya, 10 lebih 2 lah gitu ya, 10,2 juta lot gitu ya. Nah, kalau sudah mulai yang 10 juta 2 itu sudah mulai tampung sama mereka nih teman-teman, sama teman-teman kita, ya mereka sudah finish gitu kan, jualan sudah bebas gitu kan. Tapi sementara ini ternyata si bandar lokal pun sudah melakukan akumulasi kembali kan, masih ada sisa barang, sudah mulai habis ya. Sudah mulai habis barang, tapi terakhir dia ngambil. Terakhir tanggal 5 itu dia ngambil. Ya. Nih, tanggal 5 itu sudah ngambil kembali. Ya, ada si KI ya, ada si KK, ada AZ, ada AT, ada HP ya. Ngambilnya juga lumayan gitu teman-teman ya. Tetapi pengambilannya teman-teman ya, dia cenderung tidak ada yang jutaan tapi dipecah-pecah gitu ya. Itu kadang-kadang menyarukan juga. Makanya kita akan lihat bagaimana si BKSE ini bekerja, teman-teman ya. Kalau target saya sudah tercapai, tinggal di sini doang kan, di angka 220 kan nih targetnya. Ini saya kasih target di sini. Ini bukan area break ya. Saya sampai sini aja lah, teman. Kecuali kalau dia sampai lepas ke atas lagi gitu kan. Nah, ini kan kalau posisi lagi tren lagi bagus nih. Bila mana dia turun, teman-teman. Nah, apabila turun, teman-teman ya, tidak lebih daripada candle panjang ini nih ya, harus ditahan 1 tick di atasnya. Itu masih posisi baik-baik aja. Sampai mana baik-baiknya aja? Yang paling baik ya yang tadi saya bilang itu ya, 1 tick di atasnya. Tapi andaikan dia turun sampai ke lepas MA20 juga masih posisi oke lah sampai ke level MA20 di sini. Satunya dia menembus tanda penurunannya atau menembus dulu sampai ke level 138 karena masih ditahan di MA20-nya. Yang patut waspada ya jebol support lah teman-teman di sini ya. Jauh banget gitu kan, turunnya jauh banget. Dan seorang bandar lokal juga dengan cerdasnya dia kan ngejual ketika dia harganya tinggi banget gitu kan teman-teman ya. Sedangkan si bandar foreign baru melakukan distribusi, ternyata dia ngambil lagi teman-teman ya si foreignnya. Jadi domestiknya dikuasain ya, untuk tanggal 5 itu masih posisinya ada beberapa market maker yang ngambil ya. Kayak AZ ya, broker AZ itu kan, KK, KI itu kan suka diambil sama market maker juga gitu kan. Tapi MG sama si LG memang lagi jualan dulu gitu kan. Tinggal teman-teman yang suka saya perhatikan kepada teman-teman, ingatkan kembali ya teman-teman ya.
Perkara dia naik, soal naik atau tidak besok yaitu urusan market maker, yang penting teman-teman sudah tahu area-area di mana teman-teman bisa melakukan aksi, teman-teman ya. Kalau targetnya sudah kita canangkan di angka 220-an di sini ya. Itu adalah area sini kan 220, teman-teman. Di area sini. Area pas banget di harga ujung ini. Nanti kalau sudah nyampe target makling, saya pikir bila mana dia mau naik lebih tinggi lagi, kita harus nunggu yang namanya Punda cat sudah ada agak renggang atau tidak. Seperti ini nih, kalau sudah break semua area sini ya. Bila mana terus ditahan di sini tanpa ada renggang antara atap sama pucuknya hanya seperti ini, itu akan terjadi area mahalnya kembali. Tetapi kalau sudah mulai di break 220-nya sampai targetnya, terus dia lebih lagi ke atas lagi, dan terjadi antara atap sama pucuknya cenderung dia sudah mulai renggang, itulah saatnya dia punya harga tertinggi yang baru selama 10 tahunan. Ya, itu untuk si BKSL. Ya. Kita cek deh saham BKSL ini sebagai BKSL ya. Punya sejarah di masa lalu enggak? Harganya lebih tinggi. Oh, ternyata punya harga di masa lalu. Dia bahkan bisa dulu aja ke 50, teman-teman nih. Ya, 50, teman-teman di sini juga nih. Dulu sampai ke angka 700-an, teman-teman. Dia punya harga di angka 7. Makanya, apakah ada kesempatan ke harga atas? Ada. Tapi dengan satu syarat, dia harus break dulu area sini. Dan nanti setelah dia break, harga tertinggi selama 10 tahun dilewatin. Dan ada renggang antara harga atap sama harga pucuk nanti untuk selanjutnya. Nah, itu tuh ke depannya, teman-teman. Terlepas dari berita apapun, lukisan market maker mengatakan demikian ya. Nah, sekarang pun posisinya masih trend up, bagus teman-teman. Makanya kalau dia terjadi koreksi itu akan lebih baik karena kan sudah nge-break area sini teman-teman. Nah, biasanya kalau area-area break itu suka dikonfirmasi dia akan koreksi dulu. Nggak jadi masalah, teman, koreksi itu bagian daripada strategi juga gitu kan. Biar yang mau keluar silahkan keluar, yang mau masuk silahkan masuk gitu ya. Tapi selagi dia masih ditahan di MA200 ya, yang suka saya bilang itu teman-teman ya. Selagi masih MA200 berada di bawah candle, trend up-nya masih terjadi. Walaupun keluar masuk, mau di sini kan warna lokal keluar masuk gitu teman-teman ya. Keluar tuh tiba-tiba diberi lagi ya. Karena mereka bukan seorang investor ya, mereka adalah seorang penjual dan pembeli. Seorang pedagang, teman-teman ya. Intinya mereka itu seorang pedagang, baik bandar lokal ataupun bandar lokal ataupun foreign ya. Jadi kalau dia cenderung koreksi itu akan lebih bagus lagi. Kenapa? Untuk menguatkan aja area-area supportnya. Tapi dengan catatannya MA200 jangan sampai dilewatin ya, karena trennya itu MA200. Oke, teman-teman, untuk BKSL seperti itu. Nah, satu lagi ada yang dinego katanya dari Bronia ya. BKS ada crossing besar di pasar nego ya. Kita cek nih di pasar negonya satu lagi. Kita cek pasar nego, ada crossing besar katanya. 6 juta lot, wis, BB lagi teman-teman ya. BB melakukan crossing ya, 10 juta lot dibagikan kepada BB sama YU di harga 160. Nah, di bawah lagi harganya teman-teman ya. Di area sini lagi di bawahnya ya. Keren berarti teman-teman ya. Kita cek. Ya, 6 juta ya. Iya si BB sama. Berarti yang memang betul ya bahwa si BB adalah memang bagian daripada market maker gitu ya. Broker BB maksudnya teman-teman ya. Nah, di regulernya si BB sudah distribusi ya dari mulai tanggal 1 sudah berhasil dia mendistribusikan teman-teman ya. Nah, si BB ngambil lagi nggak lah? BB kan dia mendistribusikan itu ya. Pelan-pelan MG ya. Sudah kalau kita cek dari kita 4 hari ya. Distribusinya BB masih distribusi ya. BB juga masih distribusi teman-teman ya. Berhasil dia mendistribusikan barang-barangnya ya. Tuh teman-teman ya. Nah, BB melakukan distribusi. Kalau kita kuraskan apa dia ikut serta dalam pembeliannya, tidak terlihat ya, si MG doang sama si XL ya. Berarti BB memang cenderung yang mensuplai barangnya teman-teman ya. Makan tuh dimakan sama si MG sama si XL ya. Terutama ini XL ini banyak XL yang melakukan yang namanya scalping teman-teman. Sangat membantu sekali teman-teman kalau ada XL scalping ataupun IFS scalping ya. Bisa mengerek harga. Nah, begitu teman-teman ya, di harga 190 dan BB sudah melakukan yang namanya distribusi ya. Tapi dia sudah mulai bagus kalau ada di harga 60 berarti kan sudah ketahuan gitu modal dia itu 160 ya di level sini kan. Di atas sedikit kan, maka saya pikir sih mudah-mudahan tidak jatuh daripada level sini kan 159.
Makanya hal yang paling aman itu yang tadi saya bilang itu adalah pas ini. 164 itu area paling aman. Ya. Jangan sampai jatuh dari candle panjang ini. Kalau dia sideways antara situ mah nggak jadi masalah. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi si BKSL ini punya harga sejarahnya di masa lalunya, cuma tetap harus jadi patokan ini dulu kan selama 10 tahunan dulu harus meninggalkan yang namanya pundak cat agar teman-teman nanti lihat apakah ada renggang setelah dia mencapai harga tertinggi. Dan kalau dia koreksi dalam pun sebenarnya teman-teman memang kebiasaannya ICE itu koreksi dalam dulu, tapi jangan sampai lepas daripada MA 200-nya. Karena MA 200 itu menandakan dia trennya. Oke, teman-teman ya BKSL sudah. Sekarang Mina. Mina. Dari Bro siapa nih? Bro Samsun Wahid ya. Mina katanya. Dari dari Bro Rusdiana 7688. Kalau minat bahasa minat. Jadi elit yang dibahasnya. Elit sudah masuk belum elit? Elit sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bro Nur Aida Munaf ya 4323. Bahasa Mina yang sudah breakout ya, potensi berikutnya ke berapa? Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, biasanya saya teman-teman ya, kalau memberikan support area kenaikan itu suka sampai ke break teman-teman ya. Nah, kita cek lagi nanti. Bahas Mina dari Bro MZ4ID saya. MZ41D. Kita cek Mina teman-teman ya. Nah, Mina ini sudah break teman-teman di targetnya sudah tercapai dong. Tapi harus melakukan 2 kali percobaan ya teman-teman. Yang ketiga kalinya belum berhasil dia ngebreak kita tercapai. Udah sampai situ teman-teman. Apa mau dilanjutin lagi? Oke, area yang kita canangkan sama-sama tercapai dengan baik. Dia karena suspend teman-teman ya gimana ini kalau nerusin lagi dia bisa suspend kedua loh teman-teman ya. Lanjutin lagi nih ya. Harus ada koreksian dulu teman-teman ya ini nih. Waspadanya itu dia kalau kena suspend bisa seminggu ini ya. Jadi teman-teman kalau dia kena suspend harus siap-siap ya selama seminggu ya. Mungkin dia akan di FC akan dulu sebentar seminggu. Ya mungkin dia harus dikontrol untuk penurunannya gitu ya. Tapi kalau market maker berkata lain ingin mengistirahatkan ya silahkan aja gitu kan. Tanda kenaikan sudah mulai disentuh. Ini kalau tidak ada kata suspend, kalau tidak ada suspensi mas sebenarnya enak aja teman-teman ngebahasnya ini target sekian gitu kan. Kalau ini terhadang suspensi ya targetnya terhalang itu juga, sedangkan si market maker kadang-kadang ada yang langsung break teman-teman, kadang-kadang ada yang menyesuaikan dulu ngikutin bursa dulu gitu kan. Makanya saya kasih tanda untuk penurunan dulu level sini deh teman-teman. Nah, kenapa ini level sini ya ada gap kecil sama MA20 MA10. Jadi kalaupun turun ke level sini masih posisi aman ya. Sampai ke level mana amannya harusnya di sini nih. Karena panjang ini jangan sampai lepas. Jangan 320-an lah jangan sampai lepas. Karena kalau sudah lepas kan tahanan tinggal satu di MA20 aja. Untuk melakukan koreksi. Ini akan lebih baik lagi betul sih. Emang enaknya koreksi dulu sih teman-teman ya. Koreksi dulu. Jadi nanti kalau naiknya pelan-pelan nah target berikutnya di angka 700 ini. 705 710 nih targetnya ya. Untuk Mina ini 710. Jadi kalau dia koreksi itu akan lebih baik lagi untuk memberikan tahanan kembali. Tapi kalau mau naik, waspadanya dia diistirahatkan di FC akan. Ya, waspadanya disuspensi selama seminggu, diistirahatkan dan di FC akan. Paling seminggu juga nggak lama-lama seminggu teman-teman ya. Tergantung daripada si bayinya ini mau disuspend berapa hari gitu kan. Nah kalau keseringan FCA dia mah sering FCA ya. Nah begitu teman-teman ya. Kalau untuk Mina kita cek. Wah, Mina itu masih panjang perjalanannya. Ini juga milik bandar, jadi jangan mempertanyakan harga wajarnya. Ini milik bandar dan penjalannya masih panjang, bisa ke level 1000-an, teman-teman ya ini ya. Cuma ya teman-teman ini belum bikin satu siklus kembali ya. Kemarin kan baru siklus di sini aja nih. Waktu dia beli teman-teman IPO ya, sampai nanjak gitu. Ini belum bikin satu siklus nih ya. Jadi biasa siklus itu nanjak, turun, naik lagi, naik di sini di arah mana gitu ya. Ini kan siklus baru di arah kecil doang di sini, 70 ya. Terus dibikin FCA gitu. Ya siklusnya baru terbentuk di arah 70-an, cuman sudah diberikan 70-nya lagi, ini juga diberi lagi.
ini diberi lagi, jadi kenaikannya akan bagus. Cuman dia kalau koreksi akan lebih bagus lagi, teman-teman ya. Si Badak Polres sama si Berloka berhasil dia ngambil di harga bawah, jual di harga atas. Bahkan kemarin pun dia sudah mulai ngejual ya di harga atasnya. Tapi hari terakhir kemarin Polres sudah ngambil 20 miliar nih. Ini retail mana teman-teman yang mau ngambil harga si Mina 20 miliar? Nggak ada kan? Nah, kita cek dulu nih untuk tanggal 5-nya dulu ya, 5 Desember. Ternyata Poren yang ngambil itu si BK, teman-teman ya. Si BK 11,7 miliar, AK 6,8 miliar, ZP juga, YP juga masuk. CC yang keluar, kalau CC tidak terlalu banyak keluarnya ya. Tidak sampai jutaan lot. Tapi yang nampung si BK ya broker bagus lah teman-teman ya. BK itu broker bagus, ya sayangnya banget kalau si BK itu kadang-kadang bikin shadow aja. Itu aja sih yang jadi masalah teman-teman ya. Kalau untuk pungutannya bagus ya. Di bandar lokal tidak kalah seru nih ternyata teman-teman ya. MG sudah masuk, SS sudah masuk, YU juga sudah masuk. Kan si SS aja ngambil sampai 29 miliar. Itu bukan daripada bagian retail ya untuk si SS. MG pun sama, mungkin sebagian ada retail, juga sama sebagian ada retail. Tapi biasanya pemangku kepentingan lah teman-teman yang mampu mengambil sampai 29 miliar ya. Itu bukan dari kalangan retail. Kalaupun retail ya bukan retail biasa gitu. Kecuali kalau XL, XC kan mereka mah memang jamaah teman-teman ya, mau nyampe 100 miliar pun jamaah mereka ya. Dan lihat yang keluarnya adalah broker-broker teman-teman kita. Jadi untuk di breaknya saya pikir cuma terhalang sama suspensi aja. Ini antara kena suspensi atau enggak gitu. Kadang-kadang yang naik 100% belum kena suspensi, baru naik 20% disuspensi. Nah, itu yang menjadi teman-teman kita itu ambigu. Saya bilang kan nggak puguh lah gitu aturannya itu. Mau pakai yang mana? Kalau pakai persen deh gitu kan. Mau pakai angka deh gitu kan. Dan harusnya fair gitu kan teman-teman. Untuk si broker manapun harusnya ya. Jangan-jangan ya ada kedekatan. Nah, kita curiga kan kita sebagai netizen juga curiga gitu kan. Ya, bagaimana istilahnya kepercayaan publik lah. Itu yang penting kepercayaan publik. Ya. Jadi walaupun dibuang sama si bandar lokalnya, teman-teman, ternyata bandar di luar daripada Mina sudah mulai pada masuk, sudah mulai bagus lah, teman-teman ya. Kita sampai ke level mana ya, teman-teman? Sampai ke 2000 ya pengawalannya. Tapi di sini dulu deh, di level 7 lah. Kita pelan-pelan aja, teman-teman ya. Bahkan si Mina itu kalau koreksi akan lebih baik lagi. Untuk menentukan dia itu kuat atau tidak untuk nanjak kembali. Kalau sudah kuat nanjak ya ikutin aja terus teman-teman, karena emiten ini adalah emiten ketokohan ya, ketokohan teman-teman ya. Mister Haha yang Mitra H kan lagi lumayan cemerlang teman-teman. Isam juga lagi mulai cemerlang, apalagi yang Pepe gitulah. Cuman ketokohan Bakri juga sedikit bagus teman-teman ya. Cuman TH doang ya yang belum cemerlang. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk si Mina masih ada potensi kenaikan, cuma halangannya itu ada suspensi aja. Kalau tidak terjadi suspensi ya harusnya sudah ngabrit duluan teman-teman ya. Ini masih meraba-raba aja nih. Coba kan yang dia suspend enggak gitu kan. Ya kalau di suspend dia kena seminggu teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi walaupun dibuang sama si market makernya untuk lokalnya dan sekalian bandar retail-retail juga pada keluar, ternyata yang ambilnya broker bagus. Setelah di Bandar Poren pun sudah masuk si BK, lawan yang sepadan lah untuk si MG ya. Apalagi MG sama BK sudah bersatu ya, tinggal gontok-gontokan aja untuk saling sedaw-sedawan teman-teman ya, bisa-bisanya mereka gitu ya. Oke teman-teman ya, untuk Mina ya masih ada potensi kenaikan. Di sini pun harganya masih baru break dari harga murahnya dan ini milik ketokohan. Saya pikir ke level tengah ini dengan catatan tertentu ya bisa nyampe lah. Catatannya apa? Ya turun naik teman-teman ya, suspensi harus menghadapi seperti itu ya. Karena kalau kita ngitung harga wajar ya tidak akan sampai ke harga wajar ya, jauh teman-teman ya. Harga wajarnya jauh. Jadi sih kalau tidak ada harga wajarnya siapa lagi kalau bukan milik bandar. Nah teman-teman ya untuk Mina seperti itu. Kita cek lagi emiten apa lagi teman-teman. MTPS teman-teman. MTPS ya. MTPS.
MTPS dari Bro Robi Badarullah 5984. Bahas MTPS disuspend karena tidak ada pendapatan. Waduh, ini harus ada pendapatan berarti ya teman-teman ya. MTPS. Ya, Meta FC teman-teman. MTPS. Terus kalau sudah tahu gimana teman-teman? Berarti kan harus ada pendapatan gitu. Suspensi, notasi khusus ya. Ini lengkap teman-teman. Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Berarti ini harus nunggu 3 bulan ke depan teman-teman dong ya. Dia harus nunggu 3 bulan ke depan disuspensi ya. Jadi sejak tanggal 5 November ya. Nah ini masih kasih tanda teman-teman. Tidak punya pendapatan kan. Kita update tanggalnya aja ya. Kita update tanggalnya aja. 06/12/25. Nah. Terus gimana dong teman-teman? Berarti kan harus betul. Kan udah tahu teman-teman ya. Berarti pendapatan ini revenue itu kosong teman-teman ya. Jadi sebelum dia revenue-nya diisi ya harap teman-teman harus memaklum. Berarti kan ini kalau nggak ada pendapatan jualan apa? Menghidupi karyawannya bagaimana ya? Konstruksi bangunan tuh teman-teman. Artinya ini nggak ada proyek apa? Ini gimana sih marketingnya nih? Harus dipertanyakan marketingnya ya. Tapi dia bagusnya itu melaporkan keuangan teman-teman. Jadi ada nilai positifnya apa? Dia melaporkan keuangan gitu kan. Yang suka saya bilang kan, selagi dia melaporkan keuangan masih posisi baik-baik aja. Ternyata revenue yang bermasalah teman-teman ya. Oke teman-teman, berarti artinya masih ada teman laporannya masih. Tinggal pendapatan 1.000 perak aja teman-teman ya. Jualan apa kayak gitu kan. Ini bisa jadi bisa keluar teman-teman ya. Intinya udah konstruksi rumah yang senilai 100 juta aja gitu kan. Yang penting ada pemasukan 2 juta aja kan. Yang penting kan ada pendapatan teman-teman ya. Nah, bisa bebas gitu kan. Tinggal bisa-bisanya laporan keuangan harusnya gitu ya. Jadi dia terus akan di FC akan teman-teman ya selagi walaupun dia bertengger ya di atas 50 teman-teman ya. Selagi nomor 3-nya tidak keluar atau tidak punya pendapatan ya cenderung dia akan FCA. Tapi untuk trennya bagus teman-teman, trennya bagus, tinggal teman-teman mau nggak. Makanya suka saya bilang kan kepada teman-teman ya, asalkan ke LK-nya keluar kan bandarnya masih ngikutin. Perhatikan nih bandar lokalnya teman-teman, ikutin kan. Yang penting laporannya keluar keluar aja teman-teman ya. Bandar udah yang penting keluar aja lah. Ya perkara disubversi kan ini urusannya bukan urusan bandar gitu kan. Nah, teman-teman seperti itu ya yang suka saya kemukakan kan. Sebagaimana selagi LK-nya keluar, selagi tokohnya tidak tokoh dalam artian itu teman-teman apa namanya manajemen ya. Dan hutangnya masih dibayar masih baik-baik aja. Oke, beres ya untuk MTA. Jadi kalau teman-teman sudah tahu lah fundamentanya ya kurang baik lebih baik teman-teman ya udahlah gitu ya. Kalau sudah dapat untung ya udahlah jual aja. Karena untuk nunggu pembebasan harus dapat pendapatan ya. Caranya yang seperti saya bilang itu harusnya. Udah proyek rumah aja satu rumah, yang penting dapat keuntungan 1 juta, 2 juta laporin, harusnya sudah bebas gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, lanjut ya. MTPS sudah ya, ADCP sekarang ya. ADCP. ADCP kemarin sudah mulai melintasi sini teman-teman ya. Ini tanda ini yang kedua kalinya nih gitu ya. Kan baru pertama kali berarti kan yang kedua kali teman-teman ya. Oke, ADCP kita kasih tanda penurunan di level 153-nya. Itu masih posisi tren masih up ya. Kemarin sudah dijebol pada ya di sini dulu 52-nya dijebol tapi dibalikin lagi. Artinya dia mau masih posisi trennya. Bandar lokal sudah ngisi ya di sini nih bandar lokal ya. Udah mulai bagus nih teman ya. Tanggal 4 Desember dia sudah mulai ngambil. Siapa yang ngambil? Wah, masih dikuasai sama teman kita ya. Tapi sini terdeteksi ya. Ada PNI ODTP DSKK ya. Cenderung bukan broker kayak Temu DTV, DX, teman-teman ya, AI ya itu bukan daripada broker biasa. Kalau NI kan saya juga teman-teman juga bisa bikin, EP bisa bikin, mungkin AI agak susah ya. Kalau kakak juga bisa bikin ya, XA juga agak sedikit sulit.
IP teman sudah mulai masuk ya, walaupun sedikit. Nah, jadi isian sudah mulai bagus teman-teman ya. Target masih fokus ke target 78. Ada target yang terdekatnya di angka 66. ADCP yang menanyakan siapa? Dari Bro Mujiajantusias ya, ADCP sama-sama ya. Mohon maaf ya baru dibahas. ADCP sudah lama di bawah, apakah sudah saatnya masuk? Ini udah mulai bisa teman-teman, tinggal tunggu kunciannya sedikit ya. Biarkan yang sebelumnya menghadap ke atas, walaupun turun ya terakhir kan 50 teman-teman ya. Ini sebenarnya ADCP ini teman-teman, emiten yang didowntrendkan loh teman-teman ya. Dia belum kembali sejak tahun 2022. Artinya apa? Artinya ini masih dalam kekuasaan bandar teman-teman ya. Dan ADCP itu pasti akan ke arah situ. Cuma tinggal tunggu waktu aja. Dan teman-teman tinggal memastikan aja saya mau bersyukur atau sabar. Kalau teman-teman sabar akan ke level 120-an sampai ke level harga tengah di angka 87. Tapi kalau teman-teman bersyukur dengan di level di angka 68 pun harus sudah take profit. Nah, cuma risikonya dia itu emiten gocapan, sudah jatuh ke emiten gocapan, tetapi belum di-up sampai ke harga listingnya. Jadi saya punya target utama di sini. Ini bukan 79 targetnya, tapi target utama di sini 122 dan 136. Ini target utamanya. Suka saya bilang kan. Jadi tetap akan saya kawal karena emiten ini emiten yang didowntrendkan ya. Setiap emiten yang didowntrendkan saya pasti menargetkan ke harga listing. Kenapa? Semua emiten yang dilistingkan ya mungkin ada beberapa yang 3 tahun, 4 tahun belum sampai gitu, ada beberapa tahun. Kemudian ini kan dari tahun 2020 sudah 3 tahun kan, yang mudah-mudahan sih tahun ini teman-teman ya. Atau enggak tahun depan dikit lah gitu ya, sebelum tahun depan sih. Ini sebenarnya kalau ngerek ke arah situ tinggal berapa kali hentakan aja sudah bisanya model asli kan. Teman-teman nunggu 1 tahun, cuman 4 hari lah teman-teman ya. Dia sudah melampaui harga listingnya ya. Nah, ini pun sama teman-teman ya. Dia pasti akan ke harga listingnya. Tinggal tunggu sabar aja atau teman-teman bersyukur. Kalau bersyukur dengan apa yang didapat teman-teman sudahlah sampai situ aja. Tetapi kalau teman-teman bersabar maka akan mencapai harga yang teman-teman inginkan yaitu harga listing. Sama-sama bagus teman-teman. Kalau trennya masih turn up dijagain sama dia ya. Karena MA 200 ya MA 200 pun mau tidak mau gitu di bawah lah karena sudah didatarkan ya di harga 50 perak gitu kan. Isiannya sudah mulai bagus ya, bandar lokal juga sudah mulai masuk, foreign juga sudah mulai masuk walaupun sedikit nih. Ini bandar foreign sudah mulai masuk ya. Ada CSF foreignnya teman-teman. Cenderung tidak familiar ya. Tapi CC sama Kajet mah familiar kan sama si AG ya. Cuma SF lumayan lah teman-teman. Tapi saya belum melihat performanya untuk SF ini. Tapi untuk CC Kajet AG mah ya kita familiar lah, emang broker-broker yang semua apa harga boleh si AG gitu ya. Si AG mah suka nekan harga gitu. Tapi kalau dia naikin lumayan juga gitu si AG. Oke, teman-teman si ADCP seperti itu ya. Jadi si ADCP pasang posisi bagus, tinggal tunggu konfirmasi aja MA10-nya sudah menuju ke atas betul-betul kelihatan di bawah candlenya. Mereka sudah di bawah candle coba meninggalkan jejak penurunan nggak jadi masalah. Yang penting trennya masih bagus, teman-teman. Targetnya masih sama, dia target utama. Kalau teman-teman bersyukur, silahkan di angka 66 bisa take profit atau di angka 78. Tanda kenaikan sudah kemarin sudah disentuh, tinggal dibeli aja. Kalau sudah dibeli, saya pikir ke 66 akan bisa. Oke, teman-teman ya, karena sini bukan tanda kenaikan, hanya di sini aja. Karena sini sudah tercapai dengan baik nih. Ya, waktu kita canangkan di sini sama-sama dan sudah tercapai. Sekarang tinggal babak berikutnya. Itu babak kedua. Babak pertama setelah penurunan ya, babak pertama setelah penurunan. Babak kedua saya pikir kalau sudah masuk ke atas itu akan lebih keren lagi dia. Artinya PR sudah terselesaikan, bandar pun akan dikembalikan kepada fundamental. Silakan. Ini akan menjadi milik bandar atau menjadi milik fundamental. Oke, ini sementara masih milik fundamental, teman-teman. Oke, untuk ADCP seperti itu ya. Ada IOTF, teman-teman. Kita cek IOTF. Kita baca komentar dulu. Dari Bougainville ya 6195 IOTF ada public expose, gimana menurutnya? Public expose itu kan hanya menyampaikan apa yang akan dilakukan, ya, apa yang telah dilakukan. Istilahnya memaparkan. BTW makasih jawaban sebelumnya sama-sama teman-teman ya.
Tinggal dilihat aja, teman-teman suka ada siaran ulangnya kok, teman-teman. Silahkan aja kamu dilihat gitu ya. Kalau dari saya kan berita biarkan menjadi berita sebagai bumbunya biar enak rasa masakannya, teman-teman ya. TA tetaplah TA, fundamental tetaplah fundamental ya. Jadi saya cenderung hanya memperlihatkan kepada teman-teman trading yang paling simpel gitu. Dan tinggal menunjukkan arah aja gitu kan. Arahnya kemana nih? Ataupun lagi ngapain sih posisinya gitu kan. Oke, IOTF dari Bro Adi Putra ya, IOTF. Adi Putra, Bro Adi Putra. IOTF average selalu aman, aman teman-teman ya. Kenapa aman? Dia punya candle panjang, aman teman-teman ya. Karena apa? Saya bilang ke teman-teman ya, gini nih. Dia punya candle panjang nih. Ini kan belum sudah diberikan candle panjang ya. Dia masih pada punya tanda penurunan kan, candle panjang juga candle penurunan ya. Bila mana sebuah emiten punya candle panjang, ini akan terulang, teman, akan terulang ya. Pasti akan terulang, teman. Pasti akan terulang. Perhatikan di sini. Tuh, dia punya candle panjang terulang. Ya, jadi jangan khawatir. Terkadang malahan kalau teman-teman istilahnya nyangkut di level 125 aja. Nah, kan average teman-teman, kalau average ya, sekali average aja teman-teman sini. Ini sudah waktunya average ya 24%, silahkan average di sini nih. Kalau teman-teman average sekali aja, enaknya emiten gorengan. Teman-teman nyangkut di harga sini contohnya di atas ya. Average sekali di sini aja. Nah, di sini aja nih. Nah, perhatikan kejemput nggak nih? Area tengahnya lihat. Teman-teman average di sini nih. Lihat area tengahnya. Kejemput nggak? Kejemput kan? Dengan 1:1. Dengan satu kali tambah muatan. Contoh teman-teman nyangkut di sini. Contoh, ini baru contoh aja teman-teman. 20% sudah terjadi belum? Ah, sudah terjadi kan? Average aja teman di MA 10-nya. Di level sini MA 10. Di bawah candle. Kejemput nggak? Harga tengahnya nih. Kejemput nggak? Kalau hanya kejemput aja di emiten gorengan cepat teman-teman ya. Itulah teman-teman ya, kenapa saya bilang ke teman-teman MA 10 ya, MA 10. Nyokot kalau teman-teman di atas gitu pasti kejemput teman-teman. Perhatikan IOTF, walaupun dia dalam keadaan downtrend, perhatikan pengambilan IOTF. Smart money sudah berkumpul dengan luar biasa. Bandar Poren sudah ngambil dengan baik, bahkan kemarin pun Bandar Poren ngambil lagi. Memang bandar lokal lagi jual, makanya ini belum ada keseimbangan. Bandar Poren akumulasi, Smart Money akumulasi, bandar lokal belum mau teman-teman ya. Jadi kan masih belum ada kata keseimbangan. Bila sudah seimbang, lokal akumulasi, Poren akumulasi, Smart Money ada, mereka ada lawan. Nah, dengan sendirinya teman-teman ya, dia akan bem gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk COTF nyangkut di angka 100 bahkan level 124 pun harusnya teman-teman sabar aja. Pasti kejemput teman-teman ya. Karena emiten ini emiten yang dikuasain sama seorang market maker. Yang namanya market maker cenderung dia pingin kita ini cut loss. Pingin kita ini frustasi dengan cara seperti apa? Perasaan kemarin naikin gampang banget katanya dari bawah sampai ke level 119. Kok sekarang susah banget kagak ditaikin. Nah, itulah teman-teman ya. Kalau market maker itu pinginnya seperti itu ya. Pingin membuat kita kesal. Kalau belum kesal ya terus aja dikebawahin teman-teman ya. Karena posisi pun masih posisi downtrend. Ini enak teman-teman kalau sudah mulai uptrendnya, perhatikan nih. Teman-teman bisa keluar masuk ketika uptrend ya di sini. Tuh. Naik tidak terlalu lama, teman turun tidak terlalu lama, teman-teman ya, tidak turun tidak terlalu lama, tapi naiknya terus-terusan, naik turun cepat teman-teman. Kalau sudah uptrendnya sini nih, ini uptrendnya di sini kan. Nah, uptrendnya kan di sini teman-teman, MA 200 di sini kan. Ini kan masih tahap-tahap keluar masuk, tapi ketika dia sudah masuk di MA 200, perhatikan di break sekali naiknya enak. Tang 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 ya, di MA 20-nya ya. Ya cenderung rapi. Ya, ketika turun pun cenderung rapi gitu ya. Rapi, teman-teman. Lihat ketika di MA 200-nya. Tuh, rapih kan kenaikannya ketika di MA 200-nya. Kan MA 200-nya ini sama teman, tinggal teman sabar aja ya. Sabar, 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 sabar. Karena dia memang kondisinya seperti ini, teman-teman. Saya ikan bahkan bukan saya dijebol nih, tanda penurunan dijebol lagi ya. Itulah kerjaannya market maker, teman-teman ya. Nah, jebol lagi tanda penurunan ini ada penjebolan karena pasti lagi downtrend. Ya wajar kalau dia di downtrend. Kalau di terus-terusan dibuang, teman-teman. Buang lagi, buang karena nggak mau eh, akumulasi dia ataupun strategi dia itu diketahui sama seorang retail gitu kan.
Makanya dia di-sideways-kan dulu gitu. Itulah kerjanya market maker, teman-teman. Saya kasih tanda kenaikan lagi di sini ya. Nah, ini adalah area tanda kenaikannya. Artinya buat apa sih tanda kenaikan, teman-teman ya? Buat mengukur aja, teman-teman, mengukur aja. Oh, ini sudah mulai break nih. Yang kedua di break. Oh, kemarin kan dia sudah di break tapi gagal. Tapi dikasih tanda lebih tinggi lagi. Oh, berarti emang mau ke sini gitu. Nah, ketika dia koreksi lagi dikasih lagi yang terendahnya. Oh, kemarin di sini kan. Bila mana dilangsungin, dilangsungin yang targetnya bisa tercapai di sini. Ini gue bukan target, hanya tanda kenaikan aja. Sesungguhnya targetnya itu di level sini, karena di bawah MA 200. Apakah bisa ke situ? Sangat bisa untuk IOTF. Kenapa? Milik bandar. Yang namanya milik bandar pasti seperti ini. Pinginnya itu terus dibawa ke bawah. Sampai nyelam, sampai teman-teman sudah tidak mau napas lagi. Akhirnya, yaudahlah saya serahkan kepada market maker barang-barangnya. Sedangkan hukum market maker dari dulu sampai sekarang sama. Beli di bawah, jual di atas. Ngambil di bawah, jual di atas. Sedangkan kita sekarang dibalik-balik ya. Market maker ngambil di bawah, kita jualan di bawah juga gitu kan. Market maker jualan di atas, kita malah beli di atas ya. Itulah teman-teman makanya ya saya pingin kembali kepada hukum dasarnya teman-teman. Ya udah, kalau sudah teman-teman punya harga di bawah, model level ini kan di bawah, di standarnya kan level sini nih. Nah, ini kan standar nih di angka 80 ya teman-teman, 87 90 itu masih posisi standarnya. Ya kalau teman-teman ngambil di situ, contohnya kau sampai ke 87 kan tinggal tambah muatan aja. Dikit tambah muatan dikit, udah habis teman, udah cukuplah segini gitu yang untuk IOTF, udah tinggal tunggu aja. Paling kita sudah tahu kan, paling dia mentok ke 73 masih aman itu kan, ke 56 pun masih kita jabanin. Kenapa kita jabanin? Milik bandar, karena pengennya itu milik bandar seperti itu. Di sini mereka belum dapat barang secara cuma-cuma gitu kan. Akhirnya dibawa turun kembali ke bawah. Biar tambah nyelam lagi, akhirnya ya udahlah daripada turun dalam, saya kasihin deh atau saya cut loss deh. Pinginnya seperti itu. Dari dulu seperti itu, teman-teman ya. Keinginan seorang market maker itu. Makanya juga dimanfaatin sama smart money di sini. Perhatikan smart money. Sudah berkumpul dengan baik. Hanya tinggal satu aja market maker satu lagi di bandar lokalnya. Di bandar lokalnya masih cenderung nggak mau teman-teman ya. Tuh, teman-teman kita nah, sudah pada ngambil nih teman kita ya tadi tanggal sudah mulai bagus nih ngambil di arah sini ya. Udah tinggal sabarnya aja ya. Karena banyak dari teman kita juga yang keluar, teman sedikit-sedikit keluar ya dari tanggal 1 sedikit doang. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk si OTF posisi masih dalam keadaan downtrend. Tanda kenaikan sudah dibikin lagi. Kalau mau ngambil tunggu sampai MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Targetnya jangan jauh-jauh, bisa ke level 91 ataupun nanti ke angka 96 dulu. Tapi kalau masih posisi MA 200 berada di atas, cenderung masih kenaikan sementara. Tapi kalau sudah di break MA 200-nya, karena dia cenderung dia ngambil break teman-teman. Jadi ketika dia turun seperti ini kadang-kadang langsung naik teman-teman ya. Tinggal nanti kalau teman-teman mau ngambil di harga atasnya, di atas MA 200-nya, tinggal lihat aja posisi MA 200-nya ya. Kalau sudah menghadap ke atas, sudah masuk di situ aja teman-teman. Mungkin 1 sampai 2 hari udah jual teman-teman. Bahkan saya pun mendarekkan ke level sini nih nah ini target utama nih. Ini target utama yang keempat kali, bayangin tuh teman-teman. Artinya target di sini terus-terusan dijemput. Ini keempat kalinya, berarti sudah 3 kali kan. Berarti sekarang yang keempatnya. Kalau kejemput lagi yang keempatnya. Ya. Ini gap, ini pasti gap kejemput 172 itu teman-teman. Karena yang suka saya bilang bahwa setiap emiten itu atau sebat saham itu pasti mengukir harga sejarahnya kembali. Tinggal waktu dan bersahabat dengan yang namanya waktu. Nah, teman-teman mungkin itu aja dulu ya. Ini sudah kelebihan jam, teman-teman harusnya 1 jam gitu ya. Sekarang malahan lama, teman-teman. Nanti mungkin kita besok sambung lagi ya untuk emiten ada ASA, Jekon, Tama sama WIRG ya. Kita akan bahas besok aja. Karena sekarang sudah mulai panjang jamnya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Musim pancaroba, tetap jaga lingkungan juga ya. Agar bumi kita tetap terjaga, jangan sampai sudah di hutan gundul, teman-teman di rumah kita masa nggak ada tanaman sih, teman-teman gitu ya. Tanamlah pohon, teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.